Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisma Dian Kartikasari dengan nomor NIDN 0722098902. Di sini saya sebagai pengajar yang mengajar di perguruan tinggi swasta yang bernama STKIP PGRI Situbondo. Terkait penelitian, yaitu Tridharma penelitian, yaitu salah satunya adalah penelitian. Di sini saya telah melakukan penelitian. Yang pertama adalah penggunaan model set covariance problem dalam penentuan lokasi dan jumlah pos pemadam kebakaran. Di sini saya sebagai anggota dari penelitian yang bernama Ibu Darse ya. Jadi isi dari penelitian ini yaitu seperti yang telah kita ketahui selama 5 tahun terakhir ini kejadian kebakaran di Kabupaten Situbondo ini semakin meningkat. Beberapa tahun ke depan pemerintah Kabupaten Situbondo ini berencana untuk menambahkan pos baru yang akan dibangun di lokasi tertentu. Kemudian dalam rencana pembangunan pos pemadam kebakaran yang baru ini dibutuhkan metode yang tepat untuk menentukan di mana dan jumlah lokasi pos pemadam kebakaran yang optimal dengan mempertimbangkan yaitu pertama adalah waktu tempuh, yang kedua adalah lokasi, dan yang ketiga adalah jumlah pos pemadam kebakaran yang optimal. Dengan mempertimbangkan beberapa hal, salah satunya adalah biaya pembangunan serta rekam jejak terjadinya kebakaran di Kabupaten Situbondo tersebut, maka dibutuhkan metode khusus. Salah satu metode yang telah kami teliti yaitu metode model set covering problem. Dengan menggunakan model tersebut, maka dapat menggunakan software optimal GAMS. Di sini penyelesaiannya yaitu dengan meminimalkan fungsi objektif biaya pembukaan pos pemadam kebakaran yaitu dari masing-masing dengan 1 sampai dengan nilai Z yaitu setara 6. Berdasarkan hasil tersebut, maka lokasi pos pemadam kebakaran yang optimal di wilayah Kabupaten Situbondo yaitu terdapat di Kecamatan pertama Banyuglugur, kedua adalah Melandingan, ketiga Bungatan, keempat Panji, Kapongan, dan yang terakhir adalah Arjasa, yang dimana masing-masing posnya tersebut masuk dalam tipe pos pemadam kebakaran tipe C. Saat ini lokasi pemadaman kebakaran yang dimiliki oleh PT Panji yaitu tipe A, Kecamatan Asem Bagus tipe C, dan Kecamatan Besuki yaitu tipe C. Maka biaya keseluruhan yang dikeluarkan untuk proses pembangunan untuk 3 pos tersebut yaitu sekitar 7. Dengan total biaya pembangunan tersebut, maka pos pemadam kebakaran baru pada model optimasi itu lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan untuk saat ini. Itu adalah untuk penelitian pertama. Untuk penelitian kedua, di sini yaitu berjudul Optimal Control of Procurement Policy Optimization Unit Limited Storage Capacity. Jadi pada penelitian ini diceritakan bahwa untuk meminimalkan biaya pengadaan persediaan yaitu bahan baku pengadaan dari suatu perusahaan apapun di situ, kita dapat menentukan dengan cara yaitu dengan menggunakan teori kontrol optimal, di mana di sini kita mencari solusi masalah pengadaan persediaan dengan menggabungkan JIT yaitu just in time yaitu penggudangan dan kebijakan pengadaan backlogging. Kemudian kondisi juga yang diperlukan dari metode tersebut di sini yaitu menggunakan prinsip PMP serta Raw Rising Pressure atau yang kita kenal dengan KKT di sini terpenuhi agar diperoleh bahan baku yang optimal. Untuk penelitian yang ketiga di sini yaitu penelitian yang telah saya lakukan sendiri yang berjudul adalah efektivitas model pembelajaran Knisley terhadap self-efficacy dan aktivitas belajar peserta didik. Sebelumnya untuk penelitian saya ini masih saya submit, jadi belum terpublikasi karena penelitiannya ini baru selesai saya lakukan pada tahun ini, jadi belum terpublikasi. Jadi tujuan dari penelitian yang telah saya lakukan di sini adalah untuk mendeskripsikan kondisi self-efficacy dan aktivitas belajar peserta didik dengan menggunakan penerapan model pembelajaran Knisley yang di dalam kelas. Jadi metode penelitian yang telah saya lakukan di sini yakni adalah metode kualitatif deskripsi. Jadi yang pertama kita lakukan perlakuan model pembelajaran pelakuan dengan cara melakukan proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran Knisley
Selanjutnya kita lakukan kegiatan atau kita lakukan pretest dan posttest, kemudian kita bandingkan, kemudian kita lakukan pengambilan data, yaitu data angket. Yang pertama itu adalah self efficacy, kemudian data dari hasil observasi, yaitu data dari aktivitas belajar. Di mana untuk angket self efficacy di sini kita peroleh yaitu sebesar 23,3% atau sekitar 10 peserta didik untuk kategori self efficacy yang tingkatnya itu sedang, rata-rata yaitu sebesar 56,78% dan sekitar 24 peserta didik. Sedangkan untuk self efficacy dengan kategori rendah yaitu sebesar 19,33%, yaitu sekitar 9 peserta didik. Sedangkan untuk aktivitas belajar di sini dapat diketahui bahwa dari masing-masing aktivitas belajar yang terdiri dari 4 indikator. Pertama, untuk indikator pertama yaitu aktivitas belajar peserta didik itu dinilai itu baik. Untuk indikator kedua di sini peserta didik dinilai cukup baik, dan untuk indikator ketiga dinilai cukup baik pula, dan untuk aktivitas belajar peserta didik untuk indikator keempat dinilai sangatlah kurang. Maka berdasarkan dari hasil penelitian telah saya lakukan, yaitu ketika saya melakukan pengukuran self efficacy dan aktivitas belajar, di sini dapat kita ketahui bahwa efektivitas penerapan pembelajaran dengan menggunakan model Knisley ini, yaitu khususnya pada pembelajaran di bidang matematika ataupun IPA di sini cukup berdampak pada self efficacy dari peserta didik tersebut, di mana rata-rata dari mereka memiliki self efficacy sedang ataupun cukup baik. Sedangkan untuk efektivitas penerapan model pembelajaran menggunakan model pembelajaran Knisley ini, yaitu pada aktivitas belajar peserta didik itu sudah dinilai cukup baik. Namun di sini masih dirasa cukup kurang ya, karena dalam hal memicu tindakan ataupun aktivitas belajar peserta didik, di sini perlu perlakuan khusus sehingga peserta didik tidak hanya aktif, namun juga dapat berpikir secara kreatif maupun reflektif. Demikian adalah deskripsi dari hasil penelitian saya. Jika dirasa kurang, mohon bimbingannya untuk kedepannya. Selebihnya, terima kasih atas attention-nya, perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.